Baik, puji Tuhan, selamat malam buat semua jemaat Tuhan yang berada di rumah, di mana saja saudara berada pada malam hari ini. Kita akan kembali dalam renungan firman Tuhan malam ini. Sebelumnya mari tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, kami datang bersyukur kepadamu pada malam hari ini atas segala anugerah rahmat, pertolongan-Mu, perlindungan, pemeliharaan Tuhan atas kami semua di sepanjang minggu atau terutama sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dalam seluruh pekerjaan dan aktivitas kami. Dan kembali malam ini kami akan masuk dalam renungan firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkatilah umat-Mu dengan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah berbicara tentang pertumbuhan rohani, dan selanjutnya malam ini kita akan berbicara tentang, saudaraku, yang dapat pula membuat rohani atau iman kita bertumbuh. Itu adalah karena kita berpuasa. Iya, berpuasa ini artinya, saudaraku, kita tidak makan dan tidak minum. Iya, berpuasa artinya kita tidak makan, kita tidak minum. Dan ini dalam Alkitab biasanya dilakukan, saudaraku, oleh anak-anak Tuhan maupun oleh para hamba Tuhan, adalah satu kali dalam 24 jam. Tidak makan, tidak minum. Dan saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada yang berpuasa, saudaraku, 3 hari 3 malam. Ada juga yang berpuasa sampai 40 hari 40 malam. Jadi mereka total tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam, selama 40 hari 40 malam. Saudaraku, mungkin saja kita tidak mampu seperti itu, saudaraku, tetapi kita dapat melakukan doa dan puasa, saudaraku. Contohnya di GPD Agape 3 Raksa ini, Senin malam terakhir kita makan, lalu besoknya hari Selasa sore atau malam baru kita makan. Seperti itu. Dan saudara yang dikasih, dan juga pada setiap hari Sabtu. Dan kalau saudara ada pergumulan-pergumulan tertentu, tentunya ini bisa dilakukan oleh kita semuanya. Saudaraku, berpuasa itu kita mempunyai tujuan. Iya. Nah, tujuan daripada berpuasa itu yang pertama adalah bertujuan untuk melatih tubuh kita ini, ya. Tubuh kita ini yaitu menyangkut soal kita ini mempunyai namanya ego. Supaya ego kita ini tunduk kepada kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, saudaraku. Jadi tujuan pertama daripada kita berpuasa adalah melatih tubuh kita ini atau ego kita ini, agar ego kita ini menjadi ego yang tunduk kepada Tuhan, sehingga kita berjalan hidup, saudaraku, bukan menurut keinginan ego kita atau keinginan tubuh kita, tapi adalah kita tunduk kepada keinginan Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian
kita berpuasa tentunya saudara mempunyai tujuan. Iya, apakah itu tujuan pergumulan saudaraku di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pendidikan saudaraku. Jadi tujuannya jelas. Apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi hal-hal yang saudaraku rasanya kita tidak mampu, kita tidak sanggup, kita menyerah kepada Tuhan dan berharap pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, supaya apa yang menjadi tujuan kita itu saudaraku dalam permasalahan-permasalahan semuanya kiranya Tuhan dapat menolong kita, Tuhan dapat memberikan solusi jalan yang terbaik kepada kita. Ya, jadi dalam hal berpuasa kita mempunyai tujuan-tujuan yang jelas sebagai sasaran kita, seperti itu. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, dalam Alkitab ada yang berpuasa, saudaraku berkenan kepada Tuhan. Ada juga rupanya orang yang berpuasa dengan cara yang tidak berkenan atau tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, tentunya malam ini kita akan belajar bagaimanakah berpuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan dan juga berpuasa yang berkenan kepada Tuhan, supaya kalau kita berpuasa saudara yang kasih dalam Tuhan berkenan kepada Tuhan dan Tuhan berkenan kepada kita, sehingga sasaran-sasaran tujuan daripada puasa itu dapat kita capai, dapat kita raih. Jadi saudaraku, tidak asal puasa, tapi jelas saudaraku adalah apakah itu menurut kehendak Tuhan atau tidak. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Nabi Yesaya. Perjanjian Lama, saudara buka Alkitab kita bersama dari Yesaya pasal 58 pada ayat yang ketiga. Baik, kalau sudah dapat kita baca Yesaya 58 ayat yang ketiga, demikian 2-3. Pertanyaan umat Israel yang palsu kepada Tuhan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Saudaraku, dalam pembacaan ayat yang kita baru baca, bahwa ternyata di tengah-tengah orang Israel ada juga jemaat yang palsu. Maksudnya ini adalah jemaat yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak tulus, yang tidak sejati. Ada saudaraku hal-hal tujuan mereka yang menurut keinginan mereka sendiri, kehendak mereka sendiri, yang tidak menaklukkan diri kepada keinginan atau kehendak Tuhan. Sehingga timbullah pertanyaan-pertanyaan dari mereka sebagai sebuah bentuk komplain, begitu loh saudara, kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara berpuasa, saudara berdoa, saudaraku jangan sekali-kali saudara melakukan komplain kepada Tuhan. Karena itu pertanda bahwa saudara adalah jemaat palsu, bukan jemaat Tuhan yang sejati. Nah, jemaat yang palsu itu seperti apa saudaraku? Pertanyaan umat Israel yang palsu kepada Tuhan. Apakah pertanyaan sekaligus komplain mereka kepada Tuhan ketika mereka telah berpuasa, telah berdoa, saudara? Yang pertama mereka berkata begini, mengapa kami berpuasa
Dan engkau, kata engkau di situ, Tuhan tidak memperhatikannya juga. Jadi orang yang tidak tulus, saudaraku, dengan motivasi yang tidak baik, tidak benar, tidak menjadi umat yang sejati di hadapan Tuhan itu, saudaraku, komplainnya, pertanyaannya seperti ini, yaitu apa? Mengapa kami telah berpuasa kepadamu Tuhan, tetapi mengapa Tuhan tidak memperhatikan, tidak mendengar, tidak menjawab apa yang menjadi doa dan puasa kami kepadamu? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Mereka bilang, Tuhan, kami sudah berpuasa, kami sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan, kenapa Tuhan tidak mengindahkan? Kenapa Tuhan tidak mendengarkan? Kenapa Tuhan tidak bertindak, memberi jawaban, pertolongan kepada kami? Ini, saudara-saudaraku, bentuk komplain mereka kepada Tuhan. Dan saudaraku, apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi komplain daripada orang Israel kepada Tuhan tentang mengapa kami berpuasa lalu Tuhan tidak memperhatikan, mengapa kami sudah merendahkan diri lalu Tuhan juga tidak mengindahkannya, begitu. Nah, saudaraku, dalam Yesaya pasal 58 masih pada ayat 3 bagian C, kita akan melihat, saudaraku, Yesaya pasal 58 ayat 3C sampai ayat yang ke-7. Ya, baik, kalau kita sudah dapat, kita akan baca bersama-sama dengan perlahan-lahan. 2, 3. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua gurumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Iya, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dari pembacaan ayat-ayat yang kita baru baca, apa yang menjadi pertanyaan umat Israel palsu atau jemaat palsu sekaligus sebagai bentuk komplain mereka kepada Tuhan, langsung dijawab oleh Tuhan. Iya, dalam ayat-ayat yang kita baru baca, yaitu apa? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau tetap melakukan urusanmu. Sementara berpuasa itu artinya kita berhenti, tidak makan, tidak minum, dan juga berhenti dari aktivitas pekerjaan, saudaraku, yang berat. Karena aktivitas pekerjaan yang berat itu adalah, saudaraku, memerlukan banyak energi atau tenaga. Nah, kalau saudara berpuasa, saudara akan cepat lemas atau tidak kuat. Nah, saudaraku, orang Israel ini berpuasa tetapi tetap menjalankan segala bentuk usahanya dengan, saudaraku, memberi tentunya banyak tenaga, saudaraku, energi, begitu. Iya, mereka tetap sibuk, iya, dengan urusan saudaraku dunia, dengan urusan usaha, pekerjaan maupun bisnis. Jadi itu yang menjadi permasalahan rupanya. Karena pada hari kamu berpuasa kami masih mengurus semua
kesibukan, pekerjaan, usaha, dan bisnis kalian. Yang kedua, Tuhan jawab kepada mereka, kamu mendesak-desak semua burumu. Jadi saudaraku, mereka mempunyai buruh, mereka mempunyai tenaga kerja, karyawan. Nah, mereka ini didesak-desak. Artinya apa? Mereka dipaksa bekerja sekeras-kerasnya, saudara, untuk mencapai target-target saudaraku dalam hari itu. Jadi ada desakan, ada pemaksaan, saudara-saudara. Nah, ini tidak boleh dilakukan kalau orang sedang berpuasa, saudara. Jadi berpuasa ini, saudaraku, berpuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan kalau seorang saudaraku pemilik usaha atau anak Tuhan yang mendesak-desak atau memaksa buruh atau karyawan bekerja dengan sekeras-kerasnya begitu. Memaksa, ada paksaan di situ, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya kamu berpuasa. Betul kata Tuhan, kamu berpuasa, tapi sambil berbantah-bantahan. Kamu berbantah-bantahan, kamu berkelahi, kemudian serta memukul dengan tinju dan tidak semena-mena. Nah ini saudara, bilang puasa tapi berkelahi, berantem. Bilang puasa tapi berbantah-bantahan. Bilang puasa tapi memukul orang dengan tinju, katanya saudariku. Bahkan dengan tidak semena-mena. Dengan semenah-menahnya, sesuka-sukanya begitu, saudara. Memukul orang, meninju orang, berkelahi, berbantah-bantahan, saudaraku, marah-marah, padahal sedang puasa. Nah, orang puasa tidak boleh demikian. Nah, ini rupanya yang menjadi masalah, sehingga Tuhan tidak mendengarkan, Tuhan tidak mengindahkan, Tuhan tidak menjawab ketika mereka berpuasa, saudaraku. Kemudian selanjutnya yang keempat, jawab Tuhan kepada mereka. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa dan puasa mereka? Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak didengar oleh Tuhan dari tempat yang tinggi atau dari surga. Karena mengapa demikian? Tuhan tidak mendengarkan doa dan puasa mereka dari tempat yang maha tinggi atau Tuhan dari surga, karena mereka masih tetap melakukan segala urusan kesibukan mereka pada hari puasa. Yang kedua, mereka mendesak-desak buruh atau memaksa karyawan mereka bekerja sekeras-kerasnya, karena pada hari berpuasa mereka berbantah-bantahan, mereka berkelahi, mereka marah-marah, mereka dikatakan saudaraku memukul dengan tinju, ada kekerasan yang terjadi, saudara, padahal hari puasa. Maka Tuhan bilang, Tuhan dengan cara yang begini Tuhan tidak mendengar doa dan puasa kamu dari surga. Tuhan kiranya tolong kita, saudaraku, supaya tidak seperti ini. Nah, kita akan melihat selanjutnya, saudaraku, dalam Yesaya pasal 58 ini, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ini adalah cara berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau ayat 3 sampai ayat 5 tadi itu yang tidak dikehendaki. Nah, sekarang yang dikehendaki oleh Tuhan, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini yang kita baca bersama-sama, 2, 3. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, diri dengan hati yang hancur, menyesali semua kesalahan, dosa dan kejahatan kita masing-masing.
membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidurmu, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang-orang yang teraniaya, memecahkan rotimu bagi orang-orang lapar, membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak mempunyai rumah, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ternyata kita menemukan, saudaraku, bahwa cara berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan, di mana Tuhan mendengar segala seruan doa kita, semua puasa yang kita lakukan itu, kalau dikatakan kita menundukkan kepala seperti gelagah, artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur. Dengan hati yang hancur, saudara-saudara, dan kita menyesali semua kesalahan kita, semua dosa kita, semua kejahatan kita, semua ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, bahkan segala kekurangan, kelemahan dan kelalaian kita, saudara. Jadi kita sifatnya adalah merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur, menyesali semua dosa kita, semua kejahatan, semua pelanggaran, semua kelalaian kita, ketidaksetiaan kita. Ini yang mesti dibereskan di hadapan Tuhan pada waktu kita berpuasa, saudara-saudara. Jadi menyangkut tentang semua diri kita kepada Tuhan. Ada penyesalan begitu, ada pertobatan dan ada pengakuan yang sungguh, yang tulus kepada Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur kita. Ini tidak mungkin kita lakukan seperti ini, saudara-saudara, karena kita berada di rumah. Saudara-saudaraku, ketika kita sedang berpuasa, atau mungkin saudara ada di gereja, atau saudaraku ada di rumah yang melakukan aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang ringan, begitu saudara kekasih. Kemudian berikut adalah mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Kita berusaha untuk, saudaraku, berdoa berpuasa ini adalah berkenan di hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tentunya muncul pertanyaan, bagaimanakah kita berpuasa dengan berkenan, saudaraku, di hati Tuhan, di hadapan Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Yaitu dikatakan supaya engkau, atau supaya kita ini katanya membuka belenggu-belenggu kelaliman. Yang kita buka, yang kita lepaskan adalah, saudaraku, belenggu yang membelenggu tali-tali, saudaraku, kelaliman, artinya kesaliman, kekerasan, kecurangan, ketidakbenaran, saudara. Nah, ini yang mesti apa katanya? Dilepaskan, saudaraku, yang membelenggu orang, saudara, yang membuat orang, saudaraku, menderita, teraniaya, hidup di dalam kesusahan. Maka yang harus dilakukan adalah melepaskan, membebaskan, saudaraku, belenggu-belenggu yang membuat orang hidup dalam kesusahan, teraniaya, dalam penderitaan,
dalam keadaan yang tersolimi begitu. Berikut adalah melepaskan tali-tali kuk yang mengikat orang. Maka ikatan-ikatan itu yang membelenggu orang, saudaraku, itu harus dilepaskan, kata firman Allah, dibebaskan. Yang berikut, memerdekakan atau melepaskan orang-orang yang teraniaya. Ini cenderung kepada orang-orang penguasa, kepada orang-orang, saudaraku, pemimpin, kepada orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau otoritas yang menggunakan otoritas itu seperti, saudaraku, membelenggu, menganiaya, menekan, mempersulit, menyukarkan orang lain, saudaraku, hidup dalam keadaan yang teraniaya begitu. Nah, kemudian dikatakan berikut adalah memecahkan rotimu. Artinya, saudaraku, membagi-bagikan makananmu bagi orang-orang yang lapar, bagi orang-orang miskin. Jadi puasa yang berkenan kepada Tuhan selain tadi melepaskan orang dari kesukaran, aniaya, tekanan itu, saudaraku, adalah memberi makan, membagi rotimu kepada orang-orang yang lapar, kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang tidak punya, saudaraku, makanan. Lalu berikut adalah membawa ke rumahmu orang miskin. Membawa, katanya, pulang ke rumah kita orang miskin yang tidak punya makanan, yang tidak punya rumah, yang tidak punya tempat tinggal. Mungkin bagi kita sekalian, jemaat GPD Agape, saudara-saudara, belum mampu melakukan seperti ini, tetapi ada hal-hal yang bisa kita buat, yang kita bisa lakukan, saudara-saudara, kepada orang-orang yang sedang hidup dalam keadaan kesusahan, kelaparan, kemiskinan, tidak mempunyai makanan, begitu, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa memberi sesuatu, apapun yang ada pada kita, sedikit atau kecil. Tapi saudara tahu bahwa itu sangat bermanfaat, sangat berarti bagi orang yang sedang dalam kesusahan atau kelaparan begitu. Berikut, saudaraku, memberi pakaian kepada orang yang telanjang atau tidak mempunyai pakaian. Saudara, engkau punya sesuatu, pakaian, kain, saudara bisa memberi kepada orang yang tidak punya baju pakaian. Inilah cara berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian berikut, saudaraku, dalam ayat ini yang terakhir, tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Tidak menyembunyikan diri dari saudara kita yang sedang dalam kemalangan, dalam kesusahan, dalam kelaparan, dalam kemiskinan, dalam keadaan, saudaraku, teraniaya, dalam keadaan tidak punya apa-apa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita tidak menyembunyikan diri, tetapi justru apa? Kita mengulurkan tangan kita memberi, kita membantu apa yang ada pada kita, yang dapat atau yang bisa kita buat atau lakukan kepada saudara-saudara kita yang dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kemiskinan, dalam keadaan yang teraniaya oleh karena sikon situasi yang dihadapi atau yang dialami oleh mereka. Jadi puji Tuhan, malam ini kita telah mendapatkan bahwa ada cara berpuasa yang tidak dikehendaki Tuhan, dan kita diajar juga malam ini tentang cara berpuasa yang dikehendaki Tuhan. Marilah Bapak Ibu, saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
kita melakukan doa puasa karena saudara mempunyai tujuan-tujuan yang jelas, saudaraku, dalam pergumulan hidup kita, karena hidup ini adalah hidup yang penuh dengan perjuangan, hidup yang penuh dengan masalah, hidup yang penuh dengan tantangan, hidup yang penuh dengan cobaan, dan rasanya kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Tapi ada yang dapat kita lakukan adalah kita berpuasa. Agar apa? Tuhan menolong kita, dan berpuasalah kita dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, malam ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan firman-Mu, mengajar kami cara berpuasa yang tidak dikehendaki atau tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan telah mengajarkan cara berpuasa yang berkenan di hati Tuhan di hadapan-Mu, untuk kami mendapatkan dan menemukan serta menerima jawaban-jawaban daripada Tuhan adalah berpuasa dengan baik dan benar. Tuhan terima kasih. Mari Tuhan memberi kekuatan, kemampuan kepada umat-Mu masing-masing untuk dapat berpuasa, Tuhan, baik untuk sehari maupun untuk beberapa hari, sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, tanamkanlah firman-Mu di dalam hati seluruh jemaat-Mu, ya Bapa. Terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera sukacita, penghiburan daripada Allah Roh Kudus malam hari ini sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kami semua di awan-awan indah permai, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Amin.